Bab 1685, Kebangkitan Darah Naga 1. Lan Fengli dengan tegas menusuk bola kaca dengan satu tangan dan masuknya udara menyebarkan sihir yang tersimpan di dalam bola. Petir itu menghilang. Dalam sekejap mata dan jantung ini yang telah berdetak entah berapa lama. Akhirnya dibebaskan pada saat itu juga. Lan Fengli menatap hati di tangannya dan jari-jarinya gemetar. Dia melihat, menatap Shen Yanxiao dengan bingung. Air mata berkilauan di matanya. Kesedihan datang entah dari mana. Dan rasa sakit di hatinya hampir membuatnya mati lemas. Shen Yanxiao juga sangat sedih. Hatinya terkubur oleh kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kakak, apa yang harus aku lakukan? Lan Fengli yang sedang bingung menatap Shen Yanxiao dalam kebingungan. Pada saat itu, dia hanya bisa meminta pendapatnya karena dia tidak dapat berpikir lagi. Bakar saja dan suruh para naga membawa abunya kembali ke benua naga. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi internalnya. Emosi yang tidak normal. Lan Fengli ragu sejenak sebelum mengeluarkan batu api. Mengambil napas dalam-dalam. Napas, dia dengan lembut meletakkan hatinya di tangga batu dan menyalakan api untuk bakar saja. Saat api menelan hati itu, Shen Yanxiao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hati telah berasimilasi dengan hati itu ketika gelombang panas yang membakar. Dalam sekejap, kulit Shen Yanxiao berubah pucat pasi dan rasa sakit yang tajam memenuhi pikirannya. Seketika itu juga, kakinya menjadi lemas dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Lemas. Xiao. Kepanikan melintas di mata Xia. Dia berlari ke sisi Shen Yanxiao dan memeluk tubuhnya yang lemas. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan menutup matanya karena kesakitan. Butiran keringat seukuran manik-manik menetes dari dahinya. Apa yang terjadi? Tang Nazi meraih kerak Ksatria Naga, matanya merah padam, seolah hendak mencekiknya sampai mati. Ksatria Naga terkejut dengan perubahan Shen Yanxiao. Dia tergagap, aku tidak tahu. Xiao, apa kabarmu? Di wajah malas Xia, ada jejak langka kecemasan. Dia menatap wajah pucat Shen Yanxiao. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya di lengannya memancarkan panas yang tidak normal. Shen Yanxiao menggigit bibirnya. Rasa sakit membuatnya tidak bisa berpikir. Lan Fengli berdiri terpaku di tempat. Melihat hatinya yang telah terbakar menjadi abu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan membawa Tuan pergi terlebih dahulu. Jantung naga emas bersayap 8. Telah dikremasi dan kandang-kandang ini tidak akan lagi menjebak naga-naga itu. Saya hanya menandatangani kontrak dengan salah satu naga di sini dan untuk 3 lainnya, saya khawatir kita tidak akan bisa menghadapi mereka jika mereka mengamuk, sang ksatria naga berkata dengan gugup. Siapa yang mengira bahwa Shen Yanxiao akan bertemu kecelakaan seperti itu pada saat ini? Jika Shen Yanxiao mati di sini tanpa alasan, maka dia bisa membayangkan pemandangannya tentang dia yang meninggal tanpa mayat lengkap saat dia meninggalkan ruangan. Xia mengangkat Shen Yanxiao secara horizontal. Tepat saat dia hendak pergi, dia menyadari bahwa gerakan sekecil apapun akan menyebabkan kulit Shen Yanxiao menjadi hijau. Pada penemuan ini, dia tidak berani bergerak sama sekali. Jika saja Ah Yu ada di sini, Yangxi terbakar oleh kecemasan. Kekuatan naga emas bersayap 8 telah menghilang dan 4 naga di kamar gelap dengan panik menyerang kandang. Tanpa penindasan, kandang tidak dapat menahan kekuatan naga. Tak lama kemudian, keempat naga itu berhasil menerobos kurungan itu dengan sedikit usaha. Tubuh mereka yang tinggi dan lebar memperlihatkan wujud asli ras naga. Namun, pada saat itu, Xia dan yang lainnya tidak lagi bersemangat untuk menghargai kekuatan naga. Itu karena keempat naga mulai mendekati mereka setelah mereka lepas dari kandangnya. Bab 1686, Kebangkitan Darah Naga 2. Panggil Qilin dan yang lainnya keluar. Xia segera memerintahkan. Dalam situasi ini, dia tidak berani menggerakkan Shen Yanxiao. Dalam sekejap mata, Qilin, Azure Dragon, dan Black Tortoise berubah menjadi wujud manusia dan muncul di sekitar mereka. Lan Fengli juga bergegas dan memanggil Yasi. Keempat naga itu terus mendekati mereka. Xia dan yang lainnya bersiap untuk bertarung. Namun, pada saat itu, Vermilion Bird dan Taoti tiba-tiba melompat keluar dari tubuh Shen Yanxiao. Kau, enyahlah.
Tutup pintunya dan jangan beritahu siapapun apa yang terjadi di sini. Saat burung vermilion muncul, dia langsung menunjuk ke arah ksatria naga dan berkata. Sang ksatria naga tertegun sejenak. Dan sebelum ia sempat bereaksi, burung vermilion dengan tidak sabar meledakkannya dengan bola api. Lalu, Taoti bergegas menuju pintu dan menutupnya rapat-rapat. Burung vermilion, Tang Nazi menatapnya dengan sedikit keraguan di matanya. Tuan baik-baik saja. Jantung naga emas bersayap 8 itu mungkin saja milik naga yang sama dengan garis keturunan naga yang menyatu dengan tubuh Tuan. Jantung itu mungkin saja jejak terakhir keberadaan naga emas bersayap 8 itu di dunia ini. Anda telah menghancurkannya dan aura dari pembakaran tersebut merangsang kebangkitan darah naga di tubuh Tuan. Tuan mungkin saja membangkitkan garis keturunan naga. Vermilion berdiam-diam menggertakkan giginya. Saat Shen Yanxiao memiliki kelainan, dia sudah ingin bergegas keluar. Akibatnya, Xiu yang tertidur lelap tiba-tiba terbangun di danau hatinya. Ia memaksakan diri untuk bangun dan memberitahu burung vermilion dan Taoti tentang kondisi Shen Yanxiao. Karena itulah mereka keluar terlambat. Xiao Xiao akan berubah menjadi naga. Tang Nazi membelalakan matanya karena dia tidak bisa mempercayai telinganya. Saya tidak yakin untuk saat ini, tetapi kita tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang rahasia Tuan. Kita tidak bisa memindahkannya sekarang. Jika garis keturunan ras naga akan bangkit sekarang, pilihan terbaik kita adalah menunggu di sini sampai kebangkitan berakhir. Wajah Vermilion Bird menegang. Alasan dia mengejar naga itu. Ksatria keluar saat dia muncul adalah untuk menjaga rahasia Shen Yanxiao tetap aman. Kalau begitu, haruskah kita berurusan dengan keempat naga ini terlebih dahulu? Tang Nazi diam-diam merasa lega. Hebat bahwa Shen Yanxiao baik-baik saja. Menurutku tidak, mereka tidak punya niat buruk terhadap Tuan. Sangat jarang bagi Taoti untuk berpihak pada seseorang dan berbicara dengan nada serius. Setuju dengan Xiao Wu. Yazi berdiri di satu sisi dengan tangan disilangkan. Sejak awal, dia tidak merasa bahwa keempat naga itu akan membahayakan Shen Yanxiao. Binatang ajaib tingkat suci sudah bisa merasakan niat seseorang sampai batas tertentu melalui aura yang keluar dari naga. Terlebih lagi, keempat naga itu tidak memiliki niat membunuh. Apakah kamu yakin? Tanya Tang Nazi. Ya, Yazi mengangguk. Keempat naga itu perlahan mendekat tetapi tidak menyerang. Mereka hanya mengepung Qixia dan yang lainnya. Di bawah tatapan Qixia dan yang lainnya, seekor naga merah bersayap 4 dengan 2 pasang sayap berubah wujud menjadi seorang pria tinggi dan tampan. Bagi anggota ras naga, hanya naga dengan 4 sayap ke atas yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Naga merah bersayap 4 itu ditutupi dengan bekas luka berbagai ukuran, tetapi tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam ekspresinya. Dia berdiri di depan Qixia dan yang lainnya dan perlahan berkata, "Manusia, kami tidak akan menyerangmu. Gadis manusia di lenganmu dan pemuda di sini memiliki aura raja kami. Jika kau membebaskan raja kami para naga tidak akan membalas kebaikan dengan kejahatan." Bab 1687, Kebangkitan Darah Naga 3. Perkataan naga merah itu mengejutkan semua orang yang hadir. Selain Shen Yanxiao, naga merah itu merujuk pada Lan Fengli yang berdiri di samping Yazi. Mata Lan Fengli dipenuhi keraguan. Meskipun beberapa dari kalian telah melanggar perjanjian, kalian bukanlah penjahat. Kami tidak akan menyakiti orang berdarah campuran dengan garis keturunan rajaku. Naga merah tidak ingin bertarung dengan Shen Yanxiao. Selama ini, meskipun mereka telah dianiaya oleh manusia, sampai-sampai mereka harus melihat tanpa daya saat raja mereka dipotong-potong oleh manusia, pikiran para naga sangatlah sederhana. Mereka tidak akan melampiaskan kemarahan mereka kepada manusia. Sebaliknya, mereka akan membalas dendam terhadap manusia yang telah menyakiti mereka. Telah menyakiti mereka. Maksudmu, Xiao Xiao dan Xiao Feng memiliki garis keturunan naga emas bersayap 8 itu. Qixia menyipitkan matanya. Mereka sudah tahu rahasia Shen Yanxiao, dan Shen Yanxiao juga telah mengungkapkan beberapa informasi tentang Lan Fengli kepada mereka. Mereka selalu ingin tahu mengapa Lan Fengli sangat bergantung pada Shen Yanxiao setelah ia kehilangan ingatannya. Dilihat dari penampakannya, garis keturunan ras lain di tubuh mereka kemungkinan besar berasal dari tubuh yang sama. Setidaknya, mereka dapat memastikan bahwa keduanya memiliki garis keturunan yang sama. Itulah sebabnya Lan Fengli mengira Shen Yanxiao sebagai saudara perempuannya. Ya, naga merah itu mengangguk.
Kami sebelumnya dipenjara oleh ras campuran itu dan kami tahu bahwa dia menggunakan berbagai ras untuk eksperimen integrasi ras. 7 garis keturunan dalam diri pemuda ini telah sepenuhnya terbangun, tetapi gadis di lenganmu baru saja mulai memulihkan garis keturunan naganya. Sebaiknya kau tetap tenang. Lingkungan untuknya. Jika sesuatu terjadi selama proses kebangkitan, aku khawatir itu akan merugikannya. Naga merah memiliki kesan yang baik tentang Qixia dan yang lainnya. Jika bukan karena mereka, raja mereka tidak akan bisa beristirahat dan mereka berempat akan tetap terperangkap di sana. Kandang sempit. Nasi, suruh Fruit mengatur istana bintang pecah dan para iblis untuk tetap tinggal di istana bintang pecah. Kita harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Qixia memberi perintah dengan tegas. Berdasarkan situasi saat ini, mereka tidak bisa pergi. Tang Nazi segera pergi untuk membuat pengaturan. Shen Yanxiao tidak bisa bergerak, jadi Qixia hanya bisa memeluknya dan berdiri terpaku di tempat. Tangannya tidak berani gemetar sedikit pun. Tang Nazi tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang apa yang telah terjadi. Sang Ksatria Naga juga dengan cerdik memilih untuk tutup mulut. Setelah menerima perintah, Fruit memimpin semua iblis untuk tinggal di istana bintang rusak untuk sementara waktu. Dia tidak banyak bertanya dan hanya menunggu dengan tenang sesuai dengan informasi yang dibawa Tang Nazi. Keempat naga itu memilih untuk tinggal di dalam ruangan untuk melindungi Shen Yanxiao. Mereka menggunakan aura mereka untuk membimbing garis keturunan naga di tubuh Shen Yanxiao agar bangkit sedikit demi sedikit. Lan Fengli dengan hati-hati menyimpan abu jantung naga emas bersayap 8 itu dan menyerahkannya kepada naga merah. Di dalam kamar gelap, semua orang menunggu Shen Yanxiao bangun. Shen Yanxiao, yang sedang koma, mengalami demam tinggi dan tubuhnya panas membara. Kulitnya berubah dari putih menjadi merah dan serpihan sisik naga emas perlahan-lahan menutupi lengan kanannya dan menyebar ke lehernya. Area yang ditutupi sisik naga itu sangat kecil, dan memang sangat menarik perhatian. Setiap tanda memberitahu semua orang bahwa garis keturunan naga Shen Yanxiao sedang bangkit. Bab 1688, Kebangkitan Darah Naga 4. Shen Yanxiao perlahan terbangun. Begitu membuka matanya, dia melihat Qixia yang kelelahan. Jejak kelelahan di wajahnya membuat hatinya hancur. Akhirnya kau bangun juga. Qixia menyunggingkan senyum lembut dan ekspresi tegangnya pun akhirnya mereda. Ada apa denganku? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Dia samar-samar merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Garis keturunan nagamu telah terbangun. Apa? Shen Yanxiao terkejut. Dia mengangkat tangannya tanpa sadar, dan tidak terjadi apa-apa. Dia takut kalau dia tiba-tiba berubah menjadi seekor naga. Aku tidak berubah menjadi naga. Shen Yanxiao menatap tangannya dengan bingung. Ketika dia membangkitkan garis keturunan elfnya sebelumnya, dia langsung berubah menjadi elf. Tampaknya kali ini perubahannya sudah jelas. Saya tidak yakin, tetapi ada beberapa sisik naga di leher Anda, kata Qixia. Sementara Shen Yanxiao tidak sadarkan diri, tubuhnya memang telah ditutupi oleh sisik naga beberapa kali. Namun, sisik-sisik itu segera memudar, hanya menyisakan bercak kecil di lehernya. Warnanya keemasan cemerlang dan berkilau, dan terlihat cukup bagus. Shen Yanxiao menyadari bahwa dia telah dipeluk oleh Qixia cukup lama. Dia segera melompat turun dari pelukannya. Setelah itu, Tang Nazi, Yang Xi, Lan Fengli, Tao Ti, dan Vermilion Bird mengelilinginya. Akhirnya kau bangun juga. Melihat Shen Yanxiao yang sudah pulih seperti sedia kala, Tang Nazi menghela napas lega. Beberapa hari terakhir ini benar-benar membuat mereka takut setengah mati. Sudah berapa hari aku tertidur? Shen Yanxiao mengusap pelipisnya. Tidur yang lama telah membuat pikirannya menjadi kacau. 5 hari, kata Yang Xi. Selama itu, Shen Yanxiao menatap Qixia. Jika tebakannya benar, Qixia tidak banyak bergerak selama 5 hari terakhir. Dia hanya berdiri di sana dan memeluknya selama 5 hari. Qixia melengkungkan bibirnya dan menempelkan tangannya yang lelah pada Tang Nazi. Kamu sudah bangun sekarang, jadi aku akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Gadis kecil itu cukup berat. Shen Yanxiao terdiam. Apakah dia mengatakan bahwa dia gemuk? Sebenarnya, berat badan Shen Yanxiao sangat ringan. Kalau tidak, Qixia tidak akan mampu bertahan selama 5 hari. Namun, suhu tinggi di tubuhnya tidak tertahankan saat dia tidak sadarkan diri. Qixia tidak berani menggunakan perlindungan esnya untuk menurunkan suhu tubuhnya dan hanya bisa menderita. Suhu tinggi. Di kamar gelap,
Tiga naga sedang beristirahat di tanah. Seorang pria berjalan ke Shen Yanxiao dan berkata, "Aku Qian Yuan, seekor naga merah bersayap 4. Kau memiliki garis keturunan rajaku di dalam dirimu." Shen Yanxiao tercengang. Dia sudah menduga bahwa kebangkitan garis keturunan naganya kemungkinan besar terkait dengan jantung itu. Qian Yuan dan tiga naga lainnya bersikap sangat sopan kepada Shen Yanxiao. Mungkin karena dia memiliki aura raja mereka. Shen Yanxiao beristirahat sebentar dan mengetahui pengaturan iblis dari Tang Nasi. Dia mencoba mencari Xiu dan mendapati bahwa dia sedang tertidur lelap. Dia tidak ingin mengganggu istirahatnya, jadi dia hanya bisa bertanya kepada Shen Xiu mengapa tidak ada masalah dengan tubuhnya saat naganya terbangun. Setelah Shen Yanxiao bangun, dia tidak langsung pergi. Dia meminta orang-orang yang menjaga kamar gelap untuk beristirahat selama 2 hari. Selama periode ini, dia membawa para iblis ke pasar budak di Scar of Oblivion. Hanya dalam 2 hari, pasar budak terbesar di benua cemerlang itu benar-benar hancur. Dihancurkan oleh Shen Yanxiao. Para pemilik budak itu melarikan diri ke segala arah sementara budak-budak yang tersisa diambil oleh Shen Yanxiao. Bab 1689, Orang Nomor 1 Benua Cemerlang 1. Totalnya ada lebih dari 300.000 budak. Jumlahnya tampak besar, tetapi masih banyak kota kosong di tanah terlantar, jadi mudah baginya untuk menampung orang-orang ini. Pada pagi hari ketiga, Shen Yanxiao kembali ke tanah terlantar bersama pasukan iblisnya, seluruh anggota Istana Bintang Rusak, dan 300.000 budak. Kembalinya Shen Yanxiao telah membawa kejutan besar bagi Sun Never Sets. Dulang dan yang lainnya berdiri di luar rumah tuan kota dan mata mereka hampir terbelalak saat melihat orang-orang di belakang pasukan iblis. Meskipun orang-orang itu menundukkan kepala dan mengikuti di belakang para iblis, aura mereka telah memperlihatkan kekuatan mereka. Lebih dari 10.000 ahli kelas 2, bagaimana mungkin? Serigala jahat yang berdiri di samping Dulang menggosok matanya karena tidak percaya. Jika ingatannya benar, tuan mereka seharusnya memimpin para iblis untuk menyerang Istana Bintang Rusak. Ada apa dengan 10.000 ahli kelas 2 ini? Tawanan perang. Serigala jahat merasa seperti akan menjadi gila. Mereka dari Istana Bintang Rusak. Dulang menelan ludahnya. Belum lagi serigala jahat dan yang lainnya, bahkan dia sendiri merasa sulit untuk menerima apa yang dilihatnya. Apakah Istana Bintang Rusak, organisasi yang berdiri di puncak benua cemerlang, benar-benar telah dimusnahkan oleh Shen Yanxiao? Apakah mereka benar-benar tawanan perang? Dulang, suruh seseorang membereskan kota suram. Mulai hari ini, anggota Istana Bintang Rusak akan tinggal di kota suram. Shen Yanxiao menatap Dulang yang tercengang. Kota suram adalah salah satu dari 5 kota utama di tanah terlantar, dan penguasa kota-kota suram saat ini bukanlah dia, melainkan Qixia. Kecuali Qixia, Yang Xi, Yan Yu, masing-masing dari mereka memiliki kota utama atas nama mereka, sementara Li Xiaowei dan Tang Nazi keduanya berbagi satu kota utama. 5 kota utama di Forsaken Land semuanya diberikan kepada anggota pantomnya. Saat ini, dari 5 kota utama, hanya Sun Never Sets yang ramai. Sedangkan untuk 4 kota lainnya, hanya sejumlah kecil budak yang tinggal di sana untuk menjaga kelancaran operasional kota. Mirip dengan Sun Never Sets, persyaratan untuk memasuki 4 kota utama lainnya juga sangat tinggi. Qixia dan yang lainnya sudah tertarik untuk memindahkan 4 keluarga bangsawan besar ke 4 kota utama untuk mengawasi kota tersebut. Shen Yanxiao juga merasa tenang menyerahkan Istana Bintang Rusak kepada Qixia. Dengan kecerdasannya, tidak sulit baginya untuk mengatur orang-orang ini. Meskipun anggota Istana Bintang Rusak itu kuat, mereka bukanlah sekelompok orang yang licik karena mereka telah lama mengasingkan diri dari masyarakat. Bagi Qixia, si rubah licik, memanipulasi mereka adalah perkara mudah. Tuan, apakah Anda benar-benar menghancurkan Istana Bintang yang rusak? Apakah mereka tawanan perang? Serigala jahat menatap Shen Yanxiao dengan penuh semangat. Mereka bukan tawanan perang, mereka adalah anggota baru Tanah Terlantar. Mulai hari ini, Istana Bintang Rusak akan menjadi milik Tanah Terlantar, jelas Shen Yanxiao. Semua orang terkesiap. Shen Yanxiao tidak hanya menghancurkan Istana Bintang Rusak, tetapi dia juga mengambil alih kekuatan istana yang tersisa dan merekrut semuanya di bawah sayapnya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ditambah lagi, alam dewa sangat bersahabat dengan Tanah Terlantar. Terlebih lagi, pendiri alam dewa adalah saudara laki-laki tuan mereka. Dan sekarang Shen Yanxiao telah mengambil alih Istana Bintang Rusak,
mereka harus mematuhi perintahnya di masa mendatang. Melihat benua Brilliance saat ini, siapa yang dapat bersaing dengan Forsaken Land? Penyerahan dua organisasi besar di benua cemerlang telah mendorong pengaruh Shen Yanxiao ke puncak. Mulai sekarang, Shen Yanxiao akan menjadi orang nomor satu di benua cemerlang. Bab 1690, Orang Nomor 1 Benua Cemerlang 2. Para budak yang dibawa Shen Yanxiao segera ditempatkan di berbagai kota di tanah terlantar. Dalam sekejap mata, 300.000 budak ditempatkan di mana-mana. Dengan semakin terkenalnya Shen Yanxiao setelah dua perang, semakin banyak iblis tingkat tinggi yang membawa keluarga mereka untuk menyerah dan menawarkan kota yang mereka tempati dengan tangan mereka sendiri. Pada titik ini, Shen Yanxiao telah mengalahkan semua kota di tanah terlantar tanpa usaha apapun. Kota bawah tanah Sun Never Sets tidak dapat lagi menampung begitu banyak iblis. Meski begitu, masih banyak iblis yang mencoba bergabung, jadi Shen Yanxiao tidak punya pilihan selain menugaskan kelompok pertama. Iblis-iblis itu pergi ke kota-kota lain untuk dijaga. Hanya kelompok pertama iblis-iblis tingkat lanjut dan menengah yang tersisa di kota itu. Pada saat yang sama, dia menyerap iblis-iblis tingkat lanjut yang datang untuk menyerah dan meminta Fruit untuk mengajari mereka cara menjadi anggota Sun Never Sets yang sebenarnya. Dengan setan di tangan mereka dan orang-orang di tempat, mereka hanya menunggu untuk membangun kembali kota-kota yang ditinggalkan itu. Namun, Shen Yanxiao menghentikan semua tindakannya saat itu. Pada hari ketiga setelah kembali ke Sun Never Sets, Shen Yanxiao membawa Sage Feng ke rumah tuan kota. Di belakangnya ada ksatria naga dari Istana Bintang Rusak yang telah menandatangani kontrak dengan seekor naga. Sage Feng dengan hati-hati menatap Shen Yanxiao yang duduk di depannya, dengan perasaan yang rumit. Naga langit bersayap dua merasakan ketulusan Leng Ye dan juga merasakan bahwa dia tidak menyembunyikan motif tersembunyi seperti ksatria naga lainnya. Akhirnya, sang naga sombong memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan ksatria naga yang gigih ini. Leng Ye dapat dikatakan sebagai satu-satunya ksatria naga di seluruh benua cemerlang yang telah menandatangani kontrak dengan seekor naga. Oleh karena itu, Yang Si sering meminta tips kepadanya tentang cara bergaul dengan naga. Pada akhirnya, Shen Yanxiao memutuskan untuk meninggalkan Leng Ye di Sun Never Sets. Setelah beberapa hari mengamati, dia juga merasa bahwa karakter Leng Ye tidak buruk, jadi sikapnya terhadapnya menjadi jauh lebih lembut. Sikap Shen Yanxiao memiliki dampak langsung pada sikap manusia dan iblis di Sun Never Sets. Oleh karena itu, Leng Ye tidak merasa dikucilkan dan secara alami menyatu dengan kelompok tersebut. Oleh karena itu, ia secara alami tidak takut berdiri di depan Shen Yanxiao. Penampilannya jauh lebih alami. Dibandingkan dengannya, Sage Feng bertindak jauh lebih hati-hati, selalu takut akan melakukan kesalahan. Bab 1691, Orang Nomor 1 Benua Cemerlang 3. Karena Shen Yanxiao belum berbicara, Sage Feng hanya bisa memaksakan diri untuk berbicara. Tuanku, mengapa Anda memanggilku? Shen Yanxiao menopang dagunya dan menatap Sage Feng yang berkeringat dengan gugup. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Silakan berikan perintah kepada saya, tuanku, kata Sage Feng dengan hati-hati. Lakukan perjalanan lain ke 4 negara dan undang mereka ke Istana Bintang Rusak, sebagai tamu atas nama Istana Bintang Rusak. Shen Yanxiao memperlihatkan senyum jahat. Sage Feng tercengang. Shen Yanxiao ingin para penguasa ke-4 negara mengunjungi Istana Bintang Rusak. Namun, bukankah Istana Bintang Rusak telah dipindahkan ke Kota Redup? Meskipun dipenuhi keraguan, Sage Feng tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa mengangguk. Sekarang kamu bisa turun, kata Shen Yanxiao. Oleh karena itu, Shen Yanxiao mengundang mereka untuk beristirahat di Sun Never Sets untuk sementara waktu. Tidak akan terlambat untuk kembali setelah luka mereka sembuh. Setelah Shen Yanxiao kembali, dia bertanya kepada Shen Xiu tentang kondisinya. Setiap garis keturunan dalam dirinya memiliki 7 lapisan penekan segel, dan garis keturunan elfnya baru saja terbangun. Sebagian besar alasan transformasinya adalah karena ia secara bawaan memiliki garis keturunan elf. Ini adalah sesuatu yang ia miliki sejak lahir dan bukan sesuatu yang ditanamkan dalam dirinya. Bahkan tanpa segel, dia bisa dengan bebas berganti antara wujud manusia dan wujud peri, seperti Wen Ya saat itu. Namun, garis keturunan naga di tubuhnya berbeda. Garis keturunan naga di tubuh Shen Yanxiao secara paksa dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh seorang penyihir menggunakan sihir terlarang.
Meskipun telah menyatu, itu bukanlah bawaan. Oleh karena itu, segel yang ditinggalkan Shen Xiu di tubuh Shen Yanxiao memiliki efek penekan yang besar pada garis keturunan naga. Kecuali jika dia melepaskan ketujuh lapisan segelnya, mustahil bagi Shen Yanxiao untuk menjadi naga sesungguhnya. Shen Yanxiao tanpa sadar menyentuh sisik naga di lehernya. Konon katanya, ada sisik seukuran telapak tangan di bawah leher setiap naga yang berbentuk seperti bulan sabit, dan itu adalah sisik terbalik. Tidak peduli seberapa baik temperamen seekor naga, begitu sisik terbalik mereka disentuh, mereka akan segera memancarkan naga tak terbatas mungkin seperti letusan gunung berapi. Dan di lehernya ada sisik terbaliknya. Untuk membuka segel pada garis keturunan naganya, Shen Yanxiao harus pergi ke benua naga. Namun, bahkan Shen Xiu tidak tahu di mana benua naga itu berada. Jadi, harapan Shen Yanxiao yang tersisa adalah Qian Yuan dan keempat naga lainnya. Shen Yanxiao ingin membangun hubungan baik dengan mereka saat mereka memulihkan diri di Sun Never Sets. Kalau tidak, para naga tidak akan pernah membawanya ke benua naga. Bab 1692, Orang Nomor 1 Benua Cemerlang 4. Leng Ye dengan senang hati menerima misi tersebut. Kecintaan ksatria naga terhadap ras naga telah mencapai tingkat obsesif. Bahkan Yang Si, yang biasanya dingin dan acuh tak acuh, telah berlari ke tempat Qian Yuan dan yang lainnya menginap selama beberapa hari terakhir. Ketika dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, dia akan menyentuh sisik naga dan mengoleskan obat pada cakarnya. Antusiasmenya membuat Tang Nazi tercengang. Yang Si tidak memiliki tunggangan, tetapi itu tidak berarti dia tidak menginginkannya. Dia hanya ingin para naga menerimanya, dan dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum dia dapat mewujudkannya. Leng Ye telah menghabiskan puluhan tahun dengan cermat merawat naga-naga itu sebelum ia memperoleh pengakuan mereka, jadi Yang Si harus terus bekerja keras. Namun, Shen Yanxiao tidak berasumsi bahwa tiga naga lainnya akan menandatangani kontrak dengan Yang Si. Setidaknya, Qian Yuan pernah mengatakan kepadanya bahwa Yang Si memiliki potensi terbesar di antara semua ksatria naga yang pernah dilihatnya. Dengan bakat Yang Si, naga bumi dan naga langit bersayap dua akan menjadi pasangan yang cocok untuknya. Hanya naga bersayap 4 ke atas yang bisa mengeluarkan potensi penuh Yang Si. Adapun Qian Yuan sendiri, ia tidak punya pikiran lain karena kematian naga emas bersayap 8 itu. Ia hanya ingin membawa abu jantung naga emas bersayap 8 itu kembali ke benua naga. Dari 4 naga di Sun Never Sets, hanya Qian Yuan yang dapat berubah menjadi wujud manusia sementara 3 naga lainnya muncul di hadapan semua orang dalam wujud naga mereka. Kemunculan 3 naga langit telah mengejutkan orang-orang di Sun Never Sets bahkan lebih dari kedatangan Istana Bintang Rusak. Ras kuat yang telah menghilang dari benua Brilliance sejak perang antara dewa dan iblis muncul kembali. Selanjutnya, 4 di antaranya muncul sekaligus. Belum lagi warga biasa, bahkan anggota kelompok prajurit bayaran Serigala Gua pun mulai mencari berbagai alasan untuk mengintip para naga. Karena Shen Yanxiao telah memerintahkan agar tak seorang pun boleh mengganggu istirahat para naga, para anggota kelompok prajurit bayaran Serigala Gua hanya dapat mencuri pandang beberapa kali ketika mereka mengantarkan makanan kepada para naga. Naga memiliki nafsu makan yang luar biasa, dan makanan yang diberikan kepada mereka dihitung berdasarkan jumlah kereta. Ada 3 naga langit, dan masing-masing memakan 7 hingga 8 kereta makanan. Sedangkan Qian Yuan yang merupakan naga merah bersayap 4, ia dapat memakan 15 kereta makanan dalam 1 kali makan. Jika orang lain, mereka mungkin akan bangkrut saat mencoba memberi makan naga-naga ini. Namun, meskipun Shen Yanxiao tidak punya banyak makanan, dia punya banyak uang. Tanah yang direklamasi Paman 9 di Tanah Terlantar telah menghasilkan panen yang sangat besar. Saat ini, lumbung padi di Sun Never Sets masih menumpuk makanan. Jika Shen Yanxiao tidak membesarkan seorang pecinta kuliner seperti Tao Ti, lumbung di Sun Never Sets mungkin sudah penuh. Setiap kali kelompok prajurit bayaran Serigala Gua mengangkut makanan ke naga, itu akan dilakukan oleh anggota yang berbeda. Seolah-olah mereka telah berdiskusi sebelumnya sehingga setiap orang dari mereka dapat memiliki kesempatan untuk melihat penampilan naga. Mengenai keuntungan yang diperoleh kelompok tentara bayaran Serigala Gua, para anggota tangan perak merasa dirugikan. Mereka juga ingin melihat naga-naga itu, tetapi mereka tidak dapat menentang perintah Shen Yanxiao. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengemban tugas mengantarkan makanan kepada naga-naga itu.
Mereka pernah berpikir untuk menyelinap masuk dengan keterampilan mereka, tetapi pada hari pertama, Shen Yanxiao menendang mereka keluar pintu. Di hadapan dewa pencuri, pencuri seperti mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Karena mereka tidak dapat melihat naga-naga itu, para tangan perak hanya dapat berjongkok di sudut dan menggigit sapu tangan mereka karena frustrasi. Saat melakukannya, mereka juga harus mendengarkan penjelasan Su Feiyuan yang gamblang tentang kekuatan dan keperkasaan ras naga, orang ketiga yang bertanggung jawab ini, yang mendapat izin khusus dari Shen Yanxiao untuk melihat para naga, sama sekali tidak peduli dengan perasaan mereka. Bab 1693, Orang Nomor 1 Benua Cemerlang 5. Para pemimpin keempat negara baru-baru ini mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan. Tidak lama setelah Shen Yanxiao memeras mereka, mereka menerima undangan dari Istana Bintang Rusak. Dalam waktu kurang dari sebulan, para dages Istana Bintang Rusak telah berkunjung satu persatu dari ibu kota keempat negara, hanya dengan satu pesan. Kepala istana mereka ingin berbincang dengan para penguasa keempat negara. Meskipun keempat negara itu pernah berhubungan dengan Istana Bintang Rusak, mereka hanya bertemu dengan beberapa orang bijak. Namun, pergi ke Istana Bintang Rusak, belum lagi mereka, tidak ada pendahulu mereka yang pernah pergi ke sana secara pribadi. Jika Istana Bintang Rusak sebelumnya telah mengirimkan undangan ke empat negara, para penguasa keempat negara itu pasti akan menyiapkan hadiah yang berlimpah untuk mengunjungi mereka. Namun, situasinya berbeda sekarang. Mereka baru saja bertemu Shen Yanxiao beberapa waktu lalu, dan mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan. Namun sekarang, Istana Bintang Rusak ingin mengundang mereka untuk berbincang. Istana Bintang Rusak dan Shen Yanxiao adalah musuh bebuyutan. Obrolan ini mungkin ada hubungannya dengan mereka. Setelah Sage Feng pergi, para penguasa keempat negara gemetar seperti burung puyuh. Mereka mengumpulkan semua tas kebijaksanaan mereka dan memulai diskusi yang intens tentang apakah mereka harus pergi atau tidak. Silakan saja, hidup dan mati tidak diketahui, dan ada 90% kemungkinan nasib buruk. Namun, jika mereka tidak pergi, mereka pasti akan mati. Mereka akan mengabaikan undangan Kepala Istana Broken Star Palace. Tindakan tidak menghargai mereka seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk mati jutaan kali. Pada akhirnya, keempat negara mencapai konsensus. Masih ada 10% kemungkinan mereka bisa bertahan hidup. Itu lebih baik daripada 100% mati, bukan? Dengan mentalitas bahwa mereka kemungkinan besar akan dipukuli oleh Istana Bintang Rusak, para penguasa keempat negara memerintahkan bawahan mereka untuk menyiapkan harta karun terbaik yang dapat mereka rampas di negara tersebut. Tidak peduli apapun, mereka harus menyiapkan cukup banyak hadiah sehingga Istana Bintang Rusak dapat meredakan kemarahan mereka. Kaisar Kekaisaran Longxuan ingin membawa beberapa ahli dan pasukan untuk meningkatkan keberaniannya, tetapi kata-kata Pangeran Long Yue menghilangkan pikiran itu. Bahkan jika kita membawa semua prajurit di negara ini bersama kita, orang-orang yang ingin dibunuh oleh Istana Bintang Rusak tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, membawa prajurit kita hanya akan membuat mereka marah. Long Yue telah tumbuh dewasa dengan mantap setelah beberapa insiden, dan dia secara bertahap memiliki pandangan ke depan dan kebijaksanaan seorang raja. Pada akhirnya, para penguasa keempat negara hanya membawa sekelompok kecil pria dan kuda untuk mengangkut hadiah. Adapun mengapa mereka tidak menggunakan cincin interspatial, itu untuk menunjukkan bahwa mereka membawa banyak barang. Dampak visual dari puluhan gerbong secara alami lebih besar dari cincin interspatial kecil. Sage Feng menunggu para penguasa keempat negara di persimpangan. 7 hari kemudian, rombongan keempat negara muncul di luar kedai teh kecil ini. Keempat negara yang telah berperang satu sama lain selama ribuan tahun telah menjadi semut di atas tali. Selain kaisar sendiri, Kepala Negara Pei Yuan juga datang bersama orang-orang Kekaisaran Longxuan. Long Yue ingin ikut, tetapi ditolak oleh kaisar. Jika Istana Bintang Rusak benar-benar ingin berurusan dengan mereka, perjalanan mereka pasti akan berakhir dengan bencana. Dia bisa mati karena putra mahkota Kekaisaran Longxuan telah tumbuh menjadi orang yang mandiri. Selama Long Yue masih hidup, Kekaisaran Longxuan tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Raja dinasti Bulan Biru bahkan lebih efisien daripada Kaisar Kekaisaran Longxuan. Selain pasukan yang menyertainya, dia bahkan tidak mengenakan satu pun pejabat atau pangeran. Di sisi lain, para tetua Dewan Tetua Kerajaan Ketujuh dan anggota Aliansi Persaudaraan semuanya hadir.
Istana Bintang Rusak telah mengundang semua penguasa dari 4 negara, jadi eselon atas kerajaan ketujuh dan aliansi angin dewa harus muncul. Bab 1694, Orang Nomor 1 Benua Cemerlang 6. Para penguasa keempat negara turun dari kereta kuda mereka di luar rumah teh. Sekelompok orang saling memandang dan menemukan jejak kegugupan di mata masing-masing. Mengapa Istana Bintang Rusak mencari kita? Seorang tetua dari kerajaan ketujuh tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sayangnya, tidak ada seorang pun dari 3 negara lainnya yang dapat menjawab pertanyaan mereka. Semoga ini berkah, bukan malapetaka. Kita tidak bisa menghindari malapetaka. Mungkin kita telah mengambil jalan yang salah sejak awal. Saat ini, kita tidak punya pilihan lain. Long Fei mendesah. Perkataan Long Fei membuat semua orang berpikir keras. Jika mereka tidak menerima dorongan Istana Bintang Rusak, paling-paling itu akan membuat Istana Bintang Rusak tidak senang. Namun, mereka telah menerimanya dan kalah. Selain itu, setelah seluruh kekacauan itu, mereka bukan lawan Shen Yanxiao dan hanya bisa menerima pemerasannya. Dan sekarang, mereka bukan Istana Bintang Rusak. Lawan Istana Bintang dan hanya bisa menerima ancaman mereka. Para penguasa keempat negara tidak bersenang-senang karena mereka terjebak di antara 2 kekuatan. Masuklah, Raja Dinasti Bulan Biru berbicara dan memimpin untuk memasuki kedai teh kecil itu. Di kedai teh, Sage Feng duduk dengan tenang di meja dan meminum tehnya. Sikap ahli dari dunia lain ini tidak dapat diprediksi. Melihat ini, para penguasa keempat negara merasa semakin putus asa. Di mana Istana Bintang Rusak? Tidak seorang pun tampaknya tahu di mana tujuan mereka. Mereka hanya ingin tahu apakah mereka dapat kembali hidup-hidup. Orang bijak, ke-13 penguasa itu berbicara dengan penuh hormat, tetapi Sage Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengar mereka. Dia menundukkan matanya dan menatap cangkir teh di tangannya. Para penguasa keempat negara tidak mendapat tanggapan apapun dan malah merasa makin ketakutan. Karena Istana Bintang Rusak telah menganut sikap seperti itu, kemungkinan besar mereka akan hancur. Ketanyaannya, mereka terlalu banyak berpikir. Sage Feng tidak mencoba mengintimidasi mereka. Dia sedang memikirkan masalahnya. Dia selalu khawatir Shen Yanxiao akan membalas dendam jika dia menyerah padanya. Ahli yang pandai bermain permainan pikiran ini telah memikirkan bagaimana dia bisa menunjukkan kesetiaannya kepada Shen Yanxiao sehingga dia tidak berniat membunuhnya. Ia begitu tenggelam dalam pikirannya, hingga tidak mendengar salam dari para penguasa keempat negara. Keheningan di kedai teh kecil itu membuat para penguasa keempat negara gelisah. Mereka tidak berani mengganggu sang bijak dan hanya bisa berdiri di satu sisi dengan linglung. Jantung mereka hampir melompat keluar dari mulut mereka. 1 jam kemudian, Sage Feng akhirnya menemukan cara untuk menunjukkan kesetiaannya. Tiba-tiba, dia membanting cangkir teh ke atas meja. Dengan suara keras, para penguasa keempat negara itu seperti burung yang terkejut oleh bunyi dentingan busur panah. Mereka memandang sang bijak yang tiba-tiba meledak dengan wajah pucat. Oh tidak, apakah mereka akan mati di sini hari ini? Mungkinkah Istana Bintang Rusak bermaksud agar mereka mati di tengah jalan? Para penguasa keempat negara ingin menangis. Banyak dari mereka yang begitu ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemas. Di hadapan Istana Bintang Rusak yang dapat memengaruhi seluruh benua cemerlang, para raja yang disebut-sebut itu hanyalah semut. Orang bijak, tolong selamatkan nyawaku. Penatua Wen langsung jatuh ke tanah. Dia telah berulang kali ketakutan selama periode ini dan hatinya tidak tahan lagi. Sage Feng berbalik dan mendapati bahwa penguasa keempat negara telah tiba di kedai teh. Akan tetapi, ekspresi mereka sangat jelek, seolah-olah mereka akan mati. Lemas, Sage Feng mengerutkan kening. Dia takut pada Shen Yanxiao dan dewa yang kuat di belakangnya. Namun, para penguasa keempat negara itu sama tidak pentingnya dengan batu di pinggir jalan di matanya. Bab 1695, Orang Nomor 1 Benua Cemerlang 7. Sage Feng mengamati semua orang yang hadir dan setelah memastikan bahwa semua penguasa dari keempat negara hadir, dia berdiri dan berkata, "Karena semua orang ada di sini, ikuti aku." Dia tidak akan membunuh mereka. Para penguasa keempat negara diam-diam merasa lega. Resi Feng menyiapkan kereta dan memimpin kereta keempat negara menuju tujuan mereka. Namun, seiring perjalanan berlanjut, para penguasa keempat negara semakin merasa ada yang tidak beres. Mereka semakin dekat dengan perbatasan tanah terlantar,
dan mereka akan memasuki wilayah Shen Yanxiao. Pada saat ini, mereka bingung. Mereka tahu bahwa Istana Bintang Rusak berselisih dengan Shen Yanxiao. Jadi tujuan mereka seharusnya adalah Istana Bintang Rusak, tetapi mengapa orang bijak membawa mereka ke Tanah Terlantar? Saat kereta memasuki Tanah Terlantar, para penguasa keempat negara merasa makin rumit. Guru negara, apa yang sedang dilakukan Istana Bintang Rusak? Mengapa mereka membawa kita ke Tanah Terlantar? Kaisar Kekaisaran Longxuan duduk di kereta dan menatap Pei Yuan dengan bingung. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Istana Bintang Rusak bersembunyi di Tanah Terlantar. Kemungkinan kedua adalah mereka ingin kita pergi ke Sun Never Sets dan berselisih dengan Shen Yanxiao untuk memperjelas pendirian kita. Pei Yuan baru bisa sampai pada dua kesimpulan ini setelah melalui banyak pertimbangan. Pikiran, Istana Bintang Rusak berada di Tanah Terlantar. Itu tidak mungkin. Kaisar merasa bahwa kemungkinan yang pertama benar sangatlah rendah. Tidak harus. Istana Bintang yang rusak selalu tersembunyi dengan baik, dan tidak ada yang tahu lokasi pastinya. Tanah Terlantar selalu menjadi area terlarang kami dan sangat sedikit orang yang akan masuk. Namun, Shen Yanxiao adalah orang pertama dan satu-satunya yang merebut kembali Tanah Terlantar. Jika Istana Bintang rusak, tersembunyi di Tanah Terlantar, tindakan Shen Yanxiao mungkin saja mengungkap lokasi Istana Bintang rusak. Oleh karena itu, mungkin karena alasan inilah Istana Bintang Rusak selalu menargetkan Shen Yanxiao. Pei Yuan merasa bahwa ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Mereka tidak tahu bahwa Ruan Yingze dan Shen Duan dari Istana Bintang Rusak telah bekerja sama untuk menghadapi keluarga burung Vermilion. Mereka juga tidak tahu bahwa Shen Yanxiao memiliki dendam terhadap mereka. Pada saat itulah mereka pertama kali mengetahui bahwa Shen Yanxiao dan Istana Bintang Rusak berselisih. Sejak Istana Bintang pecah menyerang Shen Yanxiao di Kota Senja, mereka tidak pernah mengerti mengapa Istana Bintang Rusak menargetkannya. Jika tebakan Pei Yuan benar, maka semuanya masuk akal. Sekarang setelah kau menyebutkannya, kupikir itu sangat mungkin. Kaisar mengangguk. Saya juga berpikir kemungkinan kedua sangat rendah. Istana Bintang Rusak tidak perlu mengerahkan begitu banyak orang untuk membuat kita berselisih dengan Shen Yanxiao. Sejujurnya, keempat negara kita tidak penting di mata Istana Bintang Rusak. Pei Yuan memaksakan senyum. Saat kereta perang melaju, rombongan keempat negara bergerak menuju pusat dari perbatasan Tanah Terlantar. Target mereka bukanlah Sun Never Sets. Dan begitu mereka menjauh dari jalan menuju Sun Never Sets, Pei Yuan yakin bahwa tebakan pertamanya benar. 10 hari kemudian, kereta dari keempat negara berhenti di depan kota utama di Tanah Terkutuk. Dim City, salah satu dari 5 kota utama di Forsaken Land. Itu juga merupakan kota yang ditaklukkan Shen Yanxiao. Ketika penguasa keempat negara melihat kota utama ini, wajah mereka menjadi hitam. Kota ini dulunya milik Shen Yanxiao. Bahkan jika Istana Bintang Rusak ingin bersembunyi, kota ini seharusnya tidak menjadi tempatnya. Jika tidak, kedua belah pihak pasti sudah mulai bertempur sejak lama. Bab 1696, dunia ini adalah fantasi. 1. Berdiri di luar kota Dim, para penguasa keempat negara memiliki ekspresi yang berbeda. Seolah tidak menyadari keanehan mereka, Sage Feng memasuki kota. Para penguasa keempat negara saling berpandangan, seakan menunggu pihak lain mengambil tindakan. Baru setelah Sage Feng memasuki kota, para penguasa keempat negara bersiap dan mengikutinya. Mereka bahkan makin bingung dengan situasi saat ini. Istana Bintang Rusak telah mengundang mereka ke kota yang diduduki Shen Yanxiao. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Namun, di depan Istana Bintang Rusak, para penguasa keempat negara tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa patuh mengikuti Sage Feng. Shen Yanxiao telah menghabiskan banyak uang untuk membangun kota ini, membuatnya tidak kalah dengan Sun Never Sets. Namun, jumlah orang dan setan di sini jauh lebih sedikit. Saat mereka berjalan di jalanan, hanya beberapa setan tingkat lanjut yang lewat sesekali akan melihat mereka dengan rasa ingin tahu. Namun, tak lama kemudian, mereka kembali bekerja. Di Dim City, ada gedung tinggi yang terletak di sisi timur kota. Di bawah tatapan bingung para penguasa keempat negara, Sage Feng berjalan ke bangunan besar itu dan mengetuk pintu yang terkunci. Mereka tiba begitu saja, para penguasa keempat negara itu agak tercengang. Mereka telah mencoba mencari tahu lokasi pangkalan rahasia Istana Bintang Rusak di sepanjang jalan,
tetapi pangkalan itu telah disembunyikan selama hampir 10.000 tahun, jadi lokasi pangkalan Istana Bintang Rusak pasti sangat tersembunyi. Bahkan jika mereka memasuki tanah terlantar, mereka meyakini Istana Bintang Rusak dibangun di tempat terpencil atau langsung di bawah tanah. Namun, apa yang terjadi dengan gedung pencakar langit yang sangat menarik perhatian ini? Pintunya terbuka, dan setelah beberapa saat, dua pakar kelas 2 berdiri di pintu masuk dengan acuh tak acuh. Mereka tidak memperhatikan para penguasa keempat negara. Kepala istana sudah menunggu di aula, salah satu ahli berkata kepada Sage Feng. Resi Feng mengangguk dan menoleh ke arah para penguasa keempat negara yang gugup. Kepala istana akan menemui kalian semua secara pribadi. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan apa yang harus kalian lakukan. Kami mengerti. Raja Dinasti Bulan Biru mengangguk. Kepala istana-istana bintang pecah tidak pernah muncul di hadapan siapapun. Mereka hanya tahu bahwa dialah satu-satunya pahlawan manusia yang selamat dari perang antara dewa dan iblis. Meskipun Istana Bintang Rusak dan Alam Dewa adalah dua organisasi terbesar di benua cemerlang, Alam Dewa masih memperlakukan keempat negara dengan hormat. Para penguasa keempat negara kurang lebih telah berinteraksi dengan orang bijak dari Alam Dewa, dan mereka tahu bahwa Alam Dewa selalu ramah. Namun, Istana Bintang Rusak sama sekali berbeda. Istana Bintang Rusak hanya memberi mereka pencegahan dan ketakutan. Melihat mereka akan bertemu dengan kepala Istana Bintang Pecah, para penguasa keempat negara semakin gugup. Bahkan hingga saat ini, mereka belum dapat menebak mengapa kepala istana ingin berbicara dengan mereka dan mengapa Istana Bintang Rusak terletak di kota redup. Berbagai pertanyaan menumpuk di hati mereka, tetapi ketakutan membuat mereka sulit bernapas. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka semua mungkin mati di sini. Sage Feng mengangguk puas dan berbalik untuk memimpin para penguasa keempat negara memasuki aula. Ketika mereka melewati aula utama, para penguasa keempat negara menundukkan kepala. Mereka tidak berani melihat ke sekeliling, takut bersikap kasar dan mendatangkan malapetaka. Akhirnya, mereka tiba di aula utama. Sage Feng menghentikan langkahnya dan begitu pula mereka. Bab 1697, Dunia Ini Adalah Fantasi 2. Dengan satu tangan di bawah dagunya, seseorang yang duduk di aula tersenyum saat dia melihat para penguasa yang bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Matanya penuh dengan godaan. Semuanya, mengapa kalian begitu gugup? Bawakan beberapa kursi untuk para penguasa keempat negara. Suara wanita yang menyenangkan terdengar di aula. Suara itu menyebabkan para penguasa keempat negara gemetar. Kepala istana dari Istana Bintang Rusak adalah seorang wanita. Fakta ini menyebabkan mereka begitu terkejut saat itu juga dan mereka praktis tidak dapat mempercayai pendengaran mereka. Long Fei mengerutkan kening saat dia berdiri di tengah kerumunan. Dia merasa suara itu terdengar familiar, tetapi terlalu kasar untuk mengangkat kepalanya, jadi dia tetap menundukkan kepalanya seperti orang lain. Puluhan orang dari Istana Bintang Rusak membawa kursi dan meletakkannya di aula. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara mereka yang berani melangkah selangkah pun. Duduk, lucu sekali. Beraninya mereka duduk di hadapan kepala istana. Kami merasa tersanjung dengan niat baik kepala istana. Bagaimana kami bisa duduk di hadapan kepala istana? Lebih baik berdiri saja. Raja Dinasti Bulan Biru berkata dengan hati-hati. Tuhan tahu jika ini adalah ujian yang diberikan oleh kepala istana kepada mereka. Jika mereka duduk, bukankah itu akan terlihat seperti mereka tidak peduli dengan Istana Bintang Rusak? Bukankah itu bisa menjadi alasan bagi Istana Bintang Rusak untuk membunuh mereka? Mustahil, mereka tidak akan pernah duduk. Seseorang yang duduk di singgasana memandang orang-orang yang ketakutan ini, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa yang mengira bahwa para penguasa keempat negara itu bahkan tidak berani mengangkat kepala dan bernapas dengan keras di hadapannya. Dia telah meminta mereka untuk duduk dengan niat baik, tetapi mereka bertindak seolah-olah mereka takut dia akan melahap mereka. Seseorang menyentuh dagunya sambil berpikir. Dia selalu percaya bahwa dia dianggap menggemaskan. Apakah wajahku seburuk itu? Kau bahkan tidak berani menatapku. Sebuah suara menggoda bergema di aula. Para penguasa keempat negara menggigil. Beraninya mereka berpikir bahwa dia jelek. Betapapun memukau penampilannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai peri. Bagaimana mungkin mereka berani mengatakan hal buruk tentangnya? Betapa tidak adilnya. Kepala istana adalah wanita cantik yang langka di dunia ini. Kami adalah orang-orang rendahan,
jadi kami tidak berani menodai penampilan kepala istana yang tak tertandingi. Kaisar Kekaisaran Longxuan dipenuhi keringat dingin, tetapi dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Kepala istana dari Istana Bintang Rusak ini terlalu tidak terduga. Dia mengundang mereka untuk duduk dan meminta mereka untuk mengangkat kepala. Semua tindakan ini tidak sopan. Mereka tidak ingin mati. Tolong biarkan mereka pergi. Mata seseorang pasti berkilat tidak senang ketika niat baiknya terus-menerus ditolak. Jika kau sangat menyukai lantai Istana Bintang Rusakku, aku tidak keberatan jika ada orang yang mencungkil bola matamu dan memasukkannya ke dalam lantai agar kau bisa melihatnya dengan jelas. Cuaca dingin yang tiba-tiba menyebabkan suhu di aula turun. Sage Feng, yang berdiri di hadapan para penguasa keempat negara, berharap bisa memenggal kepala mereka. Beraninya mereka menolak niat baik kepala istana. Apakah para idiot itu sudah bosan hidup? Ancaman seseorang segera berlaku. Sekelompok orang gemetar, dan mereka segera mengangkat kepala dan menatap sosok ramping di aula dengan ngeri. Hanya dengan sekali pandang, semua orang tercengang di tempat. Para penguasa keempat negara menatap sosok ramping itu dengan mulut ternganga saat pikiran mereka meledak dalam sekejap. Siapa yang dapat memberitahu mereka bahwa ini tidak benar? Dunia ini adalah fantasi. Bab 1698, Dunia ini adalah fantasi 3. Di aula utama, Shen Yanxiao mengenakan jubah putih dengan kaki disilangkan. Dia menopang dagunya dengan satu tangan dan menatap sekelompok orang yang ketakutan sambil tersenyum. Semuanya, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Mengapa kalian begitu terkejut melihatku? Apakah aku menjadi jelek? Kata Shen Yanxiao dengan tatapan jahat. Para penguasa keempat negara itu benar-benar tercengang. Bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak akan pernah menduga bahwa kepala istana dari Istana Bintang Pecah adalah Shen Yanxiao. Apakah mereka sedang bermimpi? Dia ingat bahwa Sage Feng telah menghasut mereka untuk memulai perang melawan Tanah Terlantar beberapa waktu lalu. Mengapa pemimpin Istana Bintang Rusak dan Tanah Terlantar adalah orang yang sama? Apa yang baru saja dia mainkan dengan mereka? Meminta mereka menyerang wilayahnya. Apakah Shen Yanxiao sudah gila, atau mereka yang sudah gila? Para penguasa keempat negara itu terkejut dengan kenyataan yang ada di depan mereka. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Beberapa dari mereka diam-diam mencubit paha mereka, dan menangis karena kesakitan. Istana, Tuan Istana, Kaisar Kekaisaran Longxuan akhirnya menemukan suaranya dengan susah payah. Kami memberikan penghormatan kepada kepala istana. Raja Dinasti Bulan Biru adalah yang paling tenang. Saat dia sadar kembali, dia memimpin dan berlutut di tanah. Mengikutinya, orang-orang di belakangnya berlutut di hadapan Shen Yanxiao. Dia samar-samar bisa melihat bahwa beberapa dari mereka masih gemetar. Di antara mereka, Penatua Wen dari Kerajaan Ketujuh adalah yang paling terkena dampak. Silakan berdiri. Saya dianggap sebagai kenalan lama Anda. Saya memanggil Anda ke sini hari ini karena ada yang ingin saya sampaikan. Silakan duduk. Anda tidak perlu bersikap begitu formal. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata. Nada suaranya seperti angin musim semi dan sangat lembut. Akan tetapi, meskipun Shen Yanxiao menggunakan suaranya yang merdu seperti musim semi untuk menginfeksi semua orang, tidak ada satupun penguasa yang berani bersikap santai. Mereka bergerak ke kursi dengan hati-hati dan duduk dengan kaku. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat pahit seolah-olah mereka sedang duduk di atas jarum dan peniti. Long Fei menatap Shen Yanxiao dengan kaget. Kakak Long, lama tak berjumpa. Apa kabar? Shen Yanxiao menatap Long Fei sambil tersenyum. Di antara kelompok itu, hanya Long Fei yang memiliki hubungan persahabatan dengannya. Meskipun Long Fei tidak dapat menghentikan aliansi angin dewa untuk menyerang Tanah Terlantar, ia telah dengan tegas menghalangi tentara bayarannya untuk bergabung dalam pertempuran. Jika tidak, jumlah orang yang akan dikirim aliansi angin dewa untuk menyerang Sun Never Sets akan meningkat hingga 100.000 lagi. Setelah perang, Long Fei juga mengirim seseorang untuk mengirimkan sejumlah perlengkapan. Bersama dengan perlengkapan tersebut, ada juga sepucuk surat yang ditulis oleh Long Fei. Surat itu berisi rasa bersalahnya terhadap Shen Yanxiao dan pernyataan bahwa dia tidak lagi layak menjadi saudaranya. Namun, Shen Yanxiao tidak menyalahkan Long Fei. Dia telah melakukan apa yang dia bisa, dan dia sangat menyadari kepribadiannya. Long Fei membuka mulutnya, matanya dipenuhi dengan sedikit kepahitan, dan dia merasa bersalah terhadap Shen Yanxiao. Tidak buruk, terima kasih, Xiao Xiao,
atas perhatianmu. Shen Yanxiao memanggilnya, kakak membuat Long Fei merasa rumit. Dia merasa bersalah, menyesal, tidak berdaya untuk menebus dirinya sendiri, jadi dia tersentuh oleh tindakan kedekatan Shen Yanxiao. Dia tidak banyak membantu Shen Yanxiao, tetapi Shen Yanxiao tetap mau mengakuinya sebagai saudaranya. Dia berutang terlalu banyak padanya. Jika Shen Yanxiao masih menjadi penguasa kota yang hanya menguasai satu kota, wajar saja jika dia ingin mendekatinya. Namun, status Shen Yanxiao saat ini berada di luar jangkauannya, tetapi dia tidak membencinya. Bagi Long Fei, ini sangat menyentuh. Bab 1699, dunia ini adalah fantasi 4. Di antara semua penguasa, mungkin hanya Long Fei yang bisa berbicara dengan Shen Yanxiao. Yang lainnya bisa duduk di sana dengan patuh, tidak berani mengeluarkan kentut sedikit pun. Long Fei mendukung Shen Yanxiao sejak awal dan menentang keempat negara mengirim pasukan. Mereka semua tahu itu. Karena alasan itu, para pemimpin kelompok tentara bayaran lainnya di Aliansi Angin Dewa tidak kekurangan argumen dengan Long Fei. Saat itu, di mata mereka, Shen Yanxiao tidak mampu melawan Istana Bintang Rusak, dan mereka tidak ingin menarik masalah. Tapi sekarang, para pemimpin Aliansi Angin Dewa memiliki keinginan untuk mati. Lupakan kekalahan mereka, lupakan pemerasannya. Mengapa kepala Istana Bintang pecah Shen Yanxiao? Fakta ini membuat mereka gila. Pada saat itu, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal tidak berdiri di pihak yang sama dengan Long Fei. Mereka semua ingin meraup keuntungan dari Istana Bintang Rusak, tetapi seolah-olah mereka telah dibutakan oleh keserakahan. Pada akhirnya, mereka benar-benar kalah. Hampir pada saat yang sama, keempat pemimpin Aliansi Angin Dewa lainnya mencapai konsensus. Tidak peduli apapun, mereka harus membangun hubungan baik dengan Long Fei di masa depan. Dengan Long Fei sebagai jaminan, Shen Yanxiao tidak akan mempersulit mereka. Gelar penguasa tanah terlantar sudah menjadi masalah besar bagi mereka. Sekarang Shen Yanxiao telah menjadi kepala istana-istana bintang pecah, mereka sebaiknya gantung diri saja jika ingin melawannya lagi. Setidaknya, ada Long Fei di Aliansi Angin Dewa yang berhubungan baik dengan Shen Yanxiao. 3 negara lainnya adalah yang paling menderita. Dinasti Bulan Biru dianggap baik. Meskipun mereka memiliki beberapa konflik dengan Shen Yanxiao, ketika Shen Yanxiao mengunjungi ibu kota kekaisaran, raja bersikap baik dan mendengarkannya. Adapun kerajaan ketujuh, itu adalah tragedi. Aliansi Angin Dewa memiliki kakak laki-laki Shen Yanxiao, tetapi kerajaan ketujuh memiliki musuh bebuyutan Shen Yanxiao. Sejak hari pertama Penatua Wen bertemu Shen Yanxiao, dia telah mempersulitnya secara terang-terangan dan gelap. Setelah dia kembali ke Dewan Penatua, dia bahkan menjelek-jelekkan Shen Yanxiao kepada 6 penatua lainnya. Dapat dikatakan bahwa Penatua Wen dan Shen Yanxiao berselisih sejak awal, dan ini sebenarnya adalah fakta yang sudah diketahui umum. Pada saat itu, Penatua Wen ingin mengecilkan dirinya menjadi bola, berharap ada lubang untuknya merangkak masuk. Para anggota Dewan Penatua yang duduk di sampingnya semua menatap Penatua Wen dengan tatapan marah dan mengutuk. Kalau bukan karena fakta bahwa mereka tidak berani membuat keributan di depan Shen Yanxiao, keenam lelaki tua ini mungkin akan menerkam dan melahap tetua Wen. Si idiot ini, dia telah memberitahu mereka betapa hina, tak tahu malu, dan tak bisa diperbaikinya Shen Yanxiao. Ketika Sage Feng bergandengan tangan dengan keempat negara, Penatua Wen adalah orang yang paling banyak meloncat-loncat. Jika bukan karena kesalahan arah yang ekstrim dari Penatua Wen, keenam penatua lainnya tidak akan begitu muak dengan Shen Yanxiao. Tapi sekarang, mereka tidak menyukai Shen Yanxiao. Apa hak mereka untuk tidak menyukai Shen Yanxiao? Tanah terlantar saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Sekarang, ada istana bintang yang rusak. Shen Yanxiao bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Sungguh disesalkan. 6 tetua mengutuk 18 generasi leluhur tetua Wen dalam hati mereka. Mereka telah melihat banyak orang bodoh, tetapi mereka belum pernah melihat orang sebodoh ini. Mengapa dia harus memprovokasi Shen Yanxiao? Sekarang aliansi Dewa Angin berada di bawah perlindungan Long Fei, perubahan mendadak ini mungkin bukan masalah besar. Tapi, bagaimana dengan kerajaan ketujuh mereka? Ditambah dengan fakta bahwa Penatua Wen telah menyebabkan masalah bagi Shen Yanxiao di Twilight City, keenam elder merasa waktu mereka sudah habis. Bab 1700, dunia ini adalah fantasi 5.
Faktanya, Kaisar Kekaisaran Longxuan adalah orang yang paling menderita. Tidak ada seorang pun yang lebih ingin mati daripada dia. Siapakah Shen Yanxiao? Nona muda dari keluarga burung vermilion. Apa itu keluarga burung vermilion? Salah satu dari 5 keluarga bangsawan besar Kekaisaran Longxuan. Shen Yanxiao berasal dari Kekaisaran Longxuan sejak awal. Namun, melihat kembali ke masa lalu, Kaisar Kekaisaran Longxuan bersikap sangat keras terhadap Shen Yanxiao. Dia memberinya kota yang paling sulit untuk dikembangkan. Selain itu, dia tidak memberinya seorang prajurit pun atau dana apapun. Dia bahkan mengirim seseorang untuk menikmati hasil jerih payahnya setelah Sun Never Sets selesai, memaksa Shen Yanxiao untuk menahan Pangeran Long Yue dan kepala negara Pei Yuan. Dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Longxuan telah memaksa Shen Yanxiao keluar sedikit demi sedikit. Dia dipaksa meninggalkan Kekaisaran Longxuan dan menjadi raja. Jika Kaisar tidak memperlakukan Shen Yanxiao dengan buruk dan malah memberikan bantuan dan dukungan sesuai aturan, dia tidak akan membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih mengingat kepribadiannya. Dalam hal itu, tanah terlantar akan tetap menjadi milik Kekaisaran Longxuan dan Istana Bintang Rusak akan menjadi pendukung terbesar Kekaisaran Longxuan. Tapi sekarang, Kaisar Kekaisaran Longxuan tidak berani lagi memikirkannya. Jika dia tidak mencari kematian, dia tidak akan mati. Itu sepenuhnya salahnya sendiri bahwa dia, Kaisar Kekaisaran Longxuan, telah jatuh ke keadaan seperti itu. Dia telah memaksa keluar kekuatan besar Kekaisaran Longxuan dari Kekaisaran Longxuan dan memaksa Shen Yanxiao, yang dapat menjadikan Kekaisaran Longxuan negara nomor 1 di benua cemerlang, pergi. Semuanya adalah kesalahannya sendiri. Kalau bukan karena prasangkanya terhadap Warlock, semua ini tidak akan terjadi. Sayangnya, semua ini telah menjadi kenyataan. Bahkan jika Kaisar Kekaisaran Longxuan menyesali keputusannya, dia tidak dapat mengubahnya. Para penguasa keempat negara memiliki pemikiran mereka sendiri. Kecuali Long Fei, semua orang berharap bisa menamparkan diri mereka sendiri sampai mati. Shen Yanxiao menghargai ekspresi pahit dari para penguasa keempat negara dan merasa puas jauh di lubuk hatinya. Apakah kamu ingat janji yang aku buat ketika aku pergi ke ibu kota? Shen Yanxiao bertanya perlahan. Para penguasa keempat negara tercengang. Orang-orang dari Kerajaan Ketujuh dan Aliansi Angin Dewa memandang orang-orang dari Dinasti Bulan Biru dan Kekaisaran Longxuan yang dikunjungi Shen Yanxiao secara pribadi. Apa yang dijanjikan Shen Yanxiao? Raja Dinasti Bulan Biru tercengang, begitu pula Kaisar Kekaisaran Longxuan. Tiba-tiba, mereka teringat apa yang pernah dikatakan Shen Yanxiao, jika Istana Bintang Rusak tidak dapat lagi menghalangi mereka, apakah mereka bersedia mendukungnya? Kenangan itu mengejutkan pemimpin kedua negara. Mereka menatap Shen Yanxiao dengan kaget. Kepala istana, apakah maksudmu Istana Bintang Rusak? Raja Dinasti Bulan Biru tergagap dengan suara bengkok. Istana Bintang Rusak sekarang menjadi milikku. Bagaimana menurutmu? Shen Yanxiao secara terbuka mengungkapkan fakta bahwa dia telah merebut Istana Bintang yang rusak. Sesaat, seluruh aula hening. Semua orang membelalakan mata dan menatap Shen Yanxiao. Mereka merasa aneh sejak awal. Shen Yanxiao baru berusia 15 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi kepala istana-istana Bintang Rusak? Namun, kata-kata Shen Yanxiao telah mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Dia bukan pemilik asli Istana Bintang Rusak, melainkan orang yang merebutnya. Sesuai janjinya sebelumnya, dia telah merebut Istana Bintang Rusak dari benua cemerlang yang telah berdiri di puncak selama hampir 10.000 tahun. Ini praktis merupakan legenda. Apakah Istana Bintang Rusak benar-benar kalah dari Shen Yanxiao? Para ahli Istana Bintang Rusak semuanya telah menyerah kepada Shen Yanxiao.